nama saya Ika Yupriatini dengan NIM 180600101. Di sini saya akan menampilkan video hasil dari kuliah kerja nyata atau KKN untuk siklus ketiga dengan narasumber penjual mie ayam bakso dan toko sembako. Selamat menyaksikan. Sekarang kita sudah bersama dengan Mas Munir selaku penjual mie ayam bakso. Nah, saya mau minta izin wawancara boleh? Oh, boleh. Nah, pertanyaan pertama nih, sejarah Mas Munir memulai usaha mie ayam bakso itu seperti apa? Ya kalau di rumah sih, saya mulai tahun 90 sih ya agak gampang gitu, harga-harga ada murah. Memang tambah tahun, tambah pemerintahan, jadi ada berkurang, ada kemajuan, tapi ada perbedaan harga terus sama pasaran pembeli. Kalau sekarang pertanyaan gue ya Mas ya. Nah, sekarang kan pandemi ya, pandemi COVID-19. Kira-kira ada perbedaan nggak dari segi pendapatan sebelum atau sesudah pandemi ini? Ya ada lah, pendapatan mah jauh sekarang mah kagak yang dulu. Karena situasi sekarang mah situasi pandemi, barang susah, harga mahal. Terus pembeli ya tetap segitu. Jadi saya gimana ngatur-ngaturnya, yang penting kita usaha lancar gitu. Sekarang pertanyaan 3 ya Mas. Nah, tips agar usaha Mas Munir tetap bertahan walaupun terkendala pandemi COVID-19. Tips saya mah satu ya, cari barang. Kedua, harga tetap, walaupun pandemi gini harga tetap. Ketiga sama pembeli kita harus bisa menyesuaikan lah, gambarnya harus ramah tamah gitu. Sekarang pertanyaan terakhir nih, harapan Mas Munir terhadap pandemi COVID-19 ini apa? Ya harapan saya mudah-mudahan sih tahun-tahun sekarang, bulan sekarang, mudah-mudahan pandemi itu udah hilang lah dari muka bumi inilah. Saya udah pusing masalahnya, udah udah bosan karena suara dari ini itu, apalagi yang namanya bantuan ya sama-sama juga kayak gini, akhirnya nggak ada perubahan gitu. Baik, terima kasih ya Mas Munir ya Sama-sama, sudah meluangkan waktunya ya, untuk sama-sama. wawancara. Semoga harapan Mas Munir terhadap pandemi ini dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Ibu. Saya Ika Yupriatini, mahasiswa KKN Cikik Siliwangi. Boleh ikut wawancara sebentar seputar UMKM? Nah, kita ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Kira-kira sejarah Ibu memulai usaha warung ini seperti apa? Kalau dulu masih lancar gitu, sebelum ada wabah ini ya. Kalau sekarang aduh, ini ya mulai gimana ya, jadi beda gitu dari penghasilan gitu, beda. Dulu rame, sekarang sepi gitu. Kita ke pertanyaan ketiga ya Bu ya. Apakah ada perbedaan kayak misalkan dari segi pendapatan atau penjualan sebelum pandemi ini sama setelah ada pandemi ini seperti apa? Dari penghasilan, kalau sebelum pandemi mah kan orang teh pada punya uang gitu, jadi alhamdulillah penghasilan tuh gede. Kalau sekarang mah kan yang kerja itu banyak yang kadang kerja kadang enggak gitu, jadi ke warung juga ikutan dari penghasilan gede, jadi sekarang ya buat makan juga udah alhamdulillah.
Oh gitu. Pengennya sih cepatnya gitu buat PPKM tuh, jadi kalau misalnya nggak ada PPKM mah kan bebas gitu ya, kerja apa gitu kan, sekarang mau kemana-kemana nggak bisa. Kita ke pertanyaan ketiga ya Bu ya. Nah, tips agar usaha Ibu tetap bertahan walaupun di masa pandemi COVID-19 ini seperti apa? Ya harus hemat sekarang mah. Dari dulu mah kan kalau misalnya mau belanja ngambil dari uang warung gitu, nah sekarang mah usahain buat sayur itu nanam sendiri dari semua sayuran gitu, jadi nggak ngandelin dari warung terus gitu, jadi lebih hemat lah. Jadi sayur-sayur itu ditanam terus dimasak sendiri. Iya, masak sendiri. Kadang kalau misalnya banyak bisa dijual gitu, jadi ada penghasilan lain dari selain warung. Nah, ke pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira harapan Ibu terhadap wabah ini itu kayak gimana? Harapannya itu pengen nggak ada lagi PPKM, nggak ada lagi lockdown gitu, biar usaha suami itu lancar. Kan suami tuh kerjanya online, jadi kalau misalnya di lockdown sama PPKM nggak kerja gitu, sedangkan cicilan kan terus gitu. Jadi pengen secepatnya wabah ini pergi, pengen semuanya sehat gitu, terus normal lagi seperti semula. Nah, baik. Terima kasih ya Ibu Maria Sama-sama. sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara seputar UMKM ini. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat terkabul dan Amin. dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mas Munir, di sini saya ingin mencoba memberi sedikit apa ya kayak solusi gitu terhadap usaha Mas Munir. Kalau Mas Munir kira-kira kalau berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 1 sampai habislah sekitar jam 9 jam 10. Nah, habis jam 10 pulang. Oh ya. Nah, untuk tipsnya mungkin mencoba apa ya kayak kerjasama dengan aplikasi Gojek atau GoFood gitu ya. Jadi apa ya, karena kebanyakan orang-orang itu ketika malam hari lapar tapi malas untuk keluar. Nah, mungkin dengan ketika Mas Munir mencoba bergabung dengan GoFood, nah Mas Munir apa ya kayak mendapat keuntungan lebih lah gitu. Jadi apa ya, kerja sama juga sama GoFood. Jadi kita juga yang apa ya selaku kaum rebahan Iya, itu iya. merasa terbantu lah gitu ya ketika pengen baksonya Mas Munir nih Iya. gitu. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang berfokus kepada kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat dengan sasaran 2 UMKM di sekitar tempat tinggal diantaranya sejarah memulai usaha dari masing-masing UMKM dimulai dari sebelum adanya pandemi COVID-19 yang dimana semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Perbedaan dari segi pendapatan sebelum dan sesudah adanya pandemi yang dialami oleh masing-masing UMKM hampir sama, yaitu ketika sebelum pandemi penghasilan bisa sangat besar karena tidak ada kendala. Tetapi sekarang penghasilan berkurang dari sebelumnya, pelanggan juga berkurang sehingga menghambat usaha. Tips agar usaha tetap bertahan walau terkendala pandemi COVID-19 dari masing-masing UMKM diantaranya mencari barang, kemudian harga jual tidak berubah walaupun pandemi, tetap ramah kepada pelanggan, serta berhemat agar usaha tetap lancar. Harapan dari dua narasumber terhadap pandemi ini diantaranya ingin wabah ini cepat berlalu dan berjalan normal lagi seperti sebelumnya,
serta tidak ada lagi PPKM atau lockdown yang dapat menghambat usaha.